Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pengolahan transaksi. Sebelumnya perkenalkan, saya Rio Hari Yulianto dari karyawan akuntansi A dengan NIM 3403180081. Materi pertama akan dibacakan oleh saya dengan definisi sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System disingkat TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi setiap hari-hari yang mendukung operasional organisasi yang dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam suatu organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Nama saya Nini Kartini dengan NIM 34031800083 akan memaparkan materi tentang tugas pokok sistem pengolahan transaksi. Tugas pokok sistem pengolahan transaksi. 1. Pengumpulan data. Setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem pengumpulan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. 2. Manipulasi data. Data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah lebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian-bagian dalam organisasi atau menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Beberapa tugas manipulasi data adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi. Data dikelompokkan menurut kategori tertentu, misalnya agama, jenis kelamin. Yang kedua, sortir. Data diurutkan menurut urutan tertentu agar lebih mudah dalam pencarian data, bisa disortir menurut abjad nama. Yang ketiga, perhitungan. Melakukan operasi aritmatika terhadap elemen data tertentu, misalnya menjumlahkan penerimaan dan pengeluaran setiap hari. Pengintisaran. Melakukan peringkasan data seperti sintesa data menjadi total. Penyimpanan data. Data transaksi harus disimpan dan dipelihara sehingga selalu siap memenuhi para pengguna. 4. Penyiapan dokumen. Beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam organisasi. Adapun tujuan dari pemrosesan transaksi yaitu pertukaran ekonomi dengan pihak-pihak eksternal dan pihak-pihak internal. Nama saya Mira Nopiani dengan NIM 3403180010. Saya akan membahas tentang komponen-komponen sistem pengelolaan transaksi. A. Dokumen sumber. Kebanyakan transaksi dicatat pada dokumen sumber. Selain menyediakan catatan tertulis, dokumen sumber berfungsi 1. Memicu mengotorisasi operasi fisik, sebagai contoh surat pesanan penjualan, mengotorisasi pengiriman barang dan gangguan kepada pelanggan. 2. Memantau arus fisik, misalnya surat pesanan penjualan digunakan untuk memperkirakan pergerakan barang pesanan dari gudang ke tempat pengiriman. 3. Mencerminkan akuntabilitas atas tindakan yang diambil, misalnya tagihan dari pemasok diparaf untuk memperlihatkan bahwa tagihan ini sudah diperiksa kebenarannya. Yang keempat, menjaga kemutahiran dan kelengkapan basis data. Sebagai contoh, kopi faktur penjualan digunakan untuk memutahirkan saldo dalam catatan sediaan, catatan pelanggan, dan kemudian diarsipkan untuk kepentingan riwayat penjualan. 5. Menyediakan data yang dibutuhkan untuk keluaran, misalnya data dalam surat pesanan penjualan digunakan untuk menyiapkan faktur penjualan dan ikhtisar penjualan. B. Jurnal dan register.
Jurnal dan register merupakan catatan accounting yang memuat data dalam urutan kronologis. Jurnal merupakan catatan accounting formal awal dalam sistem manual, mengikhtisarkan data transaksi dalam satu keuangan. C. Buku besar dan arsip. Buku besar atau disebut dengan ledger menghasilkan status perkiraan dalam satuan keuangan. Nilai transaksi yang muncul dalam jurnal dipindahkan atau diposkan ke pos perkiraan yang sesuai. D. Laporan dan dokumen. Berbagai laporan umum dihasilkan dari permasalahan transaksi. Salah satu jenis keluaran laporan terkenal sebagai laporan keuangan. Sejumlah besar dokumen operasional juga dihasilkan oleh sistem pemrosesan transaksi. Beberapa dari dokumen ini dihasilkan untuk memicu tindakan. Dokumen lain dihasilkan untuk mencatat tindakan-tindakan yang telah diselesaikan. Dokumen operasional tertentu yang disiapkan oleh sistem pemrosesan transaksi perusahaan menjadi masukan dokumen sumber untuk pemrosesan lebih lanjut. Dokumen operasional tertentu yang disiapkan oleh sistem pemrosesan transaksi perusahaan menjadi masukan dokumen sumber untuk pemrosesan lebih lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Asmi Fathul Jannah dengan NIM 3403180158 akan memaparkan materi selanjutnya yaitu bagian perkiraan dan kode lainnya. Transaksi akunting harus diklasifikasikan dan dikodekan sebelum diposkan ke dalam buku besar. Bagian perkiraan merupakan daftar berkode dari perkiraan-perkiraan yang termuat dalam buku besar umum perusahaan. Pada dasarnya, ini merupakan struktur data keuangan perusahaan. Bagian perkiraan ini bukan saja memungkinkan pengklasifikasian dan pengkodean data transaksi, melainkan juga menyediakan elemen-elemen data rinci untuk menyusun dan menyajikan informasi dalam laporan keuangan. Rangkaian audit adalah seperangkat mata rantai yang dibentuk oleh elemen-elemen pemrosesan transaksi pokok. Rangkaian audit juga merupakan alat untuk melakukan penelusuran dari dokumen-dokumen sumber melalui jurnal dan buku besar sampai ke total ikhtisar dalam laporan keuangan atau keluaran keuangan lainnya dan sebaliknya. Di samping membantu audit, sistem pemrosesan transaksi rangkaian audit juga memungkinkan koreksi kesalahan yang terdeteksi, menjawab pertanyaan, rekonstruksi arsip, tindakan pengendalian dan pengamanan. Pemrosesan transaksi yang baik menuntut adanya berbagai tindakan pengendalian dan pengamanan. Contoh, pengendalian yang telah dijelaskan meliputi bagian perkiraan pengendali, rangkaian audit, dan metode pemrosesan sekali tulis. Pengendalian seperti ini harus didukung dengan dokumentasi yang memadai, meliputi manual prosedur dan uraian tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka yang terlibat dalam pemrosesan transaksi. Adapun teknik sistem pengolahan transaksi yaitu 1. Batch processing. Data yang diperoleh dari sumber data biasanya dikumpulkan atau ditumpuk lalu diproses pada waktu tertentu. Misalnya data dikumpulkan antara jam 8 sampai dengan jam 12, kemudian diproses mulai jam 14 sampai dengan jam 17. Online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran. Misalnya pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Real time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Misalnya pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Inline processing biasa juga disebut dengan hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Misalnya pengolahan transaksi di supermarket, di mana transaksi penjualan melalui point of sale langsung dilakukan online, tetapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap jam 10 malam. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan dari presentasi kelompok 2 yaitu sistem pengolahan transaksi merupakan sesuatu sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Dalam jenis pemrosesan online processing, lebih efisien daripada jenis batch processing yang membutuhkan banyak waktu dan menunggu pengumpulan data terlebih dahulu sebelum data diproses. Banyak juga pengembangan sistem pemesanan transaksi yang ada di kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang sistem pengolahan transaksi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan dan penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.